Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, karib, teman, kolega, semuanya dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk Anda semua. Saya akan membacakan informasi terbaru dari perkembangan kasus tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam yang kurang lebih sudah 1 bulan berlalu. Ya, jadi kejadiannya kan 7 Desember dan hari ini tepat 1 bulan kejadian tersebut kurang lebih, dan Komnas HAM sudah merilis hasil temuan dari penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM. Ada fakta-fakta menarik yang ditemukan oleh Komnas HAM dan baru terungkap ke publik ketika konferensi pers yang dilakukan oleh Komnas HAM sore tadi. Nah, agar informasi yang saya sampaikan ini legal dan memiliki tanggung jawab, maka saya akan membacakan berita-berita dari media nasional yang terpercaya, insya Allah. 2 sumber berita, yang ini dari kompas.com. Jakarta, kompas.com. Temuan investigasi Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, menunjukkan adanya pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian terhadap tewasnya 4 dari 6 Laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat pada 7 Desember 2020. Atas temuan itu, Komnas HAM merekomendasikan supaya penyelesaian kasus ini bisa diboyong ke pengadilan pidana. Rekomendasi harus dijalankan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana, ujar Komisioner Komnas HAM Khairul Anam dalam konferensi pers Jumat 8 Januari 2021. Anam menuturkan, penyelesaian kasus melalui jalur pengadilan pidana ini bertujuan supaya mendapatkan kebenaran material secara utuh dan upaya menegakkan keadilan dalam kasus tersebut. Jadi ini tidak boleh dilakukan dengan internal, tapi harus dengan menggunakan penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana, ucap Anam. Dalam temuan investigasinya, Komnas HAM membagi 2 konteks peristiwa. Konteks yang pertama, 2 Laskar FPI tewas ketika bersih tegang dengan aparat kepolisian dari Jalan Internasional Karawang Barat sampai KM 49 Tol Jakarta Cikampek. Sedangkan tewasnya 4 Laskar FPI lainnya disebut masuk pelanggaran HAM, sebab keempatnya tewas ketika sudah dalam penguasaan aparat kepolisian. Pelanggaran HAM yang terjadi dalam konteks kedua saat 4 orang Laskar FPI dalam penguasaan aparat kepolisian. Baik, itu tadi berita dari kompas.com. Kali ini kita baca yang berita yang lebih panjang lagi ya. Ini dari Republika Online. Republika.co.id. Jakarta. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merekomendasikan agar kasus kematian Laskar Front Pembela Islam (FPI) yang termasuk ke dalam pelanggaran HAM diproses dengan mekanisme pengadilan pidana untuk penegakan keadilan. Barreskrim belum mau berkomentar jauh soal hasil investigasi Komnas HAM. Tidak boleh hanya dilakukan dengan internal, tetapi harus dengan penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana, kata Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM Khairul Anam dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Jumat 8 Januari 2021. Komnas HAM menyatakan peristiwa tewasnya 4 orang Laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM karena aparat diduga melakukan penembakan tanpa mencoba upaya lain untuk mencegah bertambahnya korban jiwa. Sementara itu, 2 orang Laskar FPI meninggal dunia akibat saling serempet dan kontak tembak antara mobil Laskar FPI dan mobil petugas kepolisian. Khairul Anam menuturkan bahwa Komnas HAM telah mengetahui identitas eksekutor serta 2 orang Laskar FPI yang meninggal dunia dalam peristiwa saling mengejar dengan aparat. Selain itu, Komnas HAM mendapatkan fakta dari keterangan saksi-saksi serta hasil analisis rekaman CCTV dan rekaman percakapan bahwa terdapat sejumlah kendaraan roda 4 yang diduga membuntuti Rizik Syihab dan rombongan sejak dari Sentul, Bogor. Dari beberapa kendaraan, terdapat 2 mobil yang terlihat aktif dalam pembuntutan, tetapi tidak diakui sebagai mobil milik petugas Polda Metro Jaya. Untuk itu, Komnas HAM juga merekomendasikan agar 2 mobil yang merupakan Avanza warna hitam dengan nomor polisi B1739PWQ dan Avanza warna silver dengan nomor polisi B1278KJD untuk didalami
penegakan hukum. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Polisi Andi Rian, enggan berkomentar jauh soal hasil investigasi Komnas HAM terkait kematian 6 anggota Laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek. Barreskrim hanya berharap Komnas HAM bisa menyerahkan hasil investigasi dan temuan terkait kasus tersebut. Andi Rian mengatakan, temuan dari Komnas HAM tersebut bisa melengkapi alat bukti yang selama ini dikumpulkan penyidik Barreskrim Polri. Menurutnya, dengan banyaknya alat bukti, maka kasus tersebut bisa segera terungkap. Yang jelas, kalau temuan itu diberikan ke penyidik, bisa melengkapi alat bukti yang sebelumnya sudah ada. Ujar Andi Rian saat dikonfirmasi Jumat 8 Januari 2021. Ya, itu tadi berita tentang konferensi pers dari Komnas HAM terkait hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh Komnas HAM selama 1 bulan ini. Ada satu fakta yang sama-sama kita sepakatin, bahwasanya Komnas HAM tegas menyatakan bahwa terjadi unlawful killing atau pembunuhan di luar hukum, atau terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap paling tidak 4 Laskar FPI yang meninggal dunia. Maka daripada itu, Komnas HAM telah merekomendasikan agar kasus ini diselesaikan dalam pengadilan pidana. Ini tentu adalah berita yang baik untuk menemukan titik terang dari tewasnya 6 Laskar FPI. Namun di samping itu, sahabat, kolega, karib sekalian, saya akan menyampaikan kesimpulan yang saya dapat selama melihat, menonton, dan menyaksikan konferensi pers yang dilakukan oleh Komnas HAM sore tadi. Ada 5 hal poin yang saya dapat, dan itu menjadi sebuah pertanyaan sekaligus. Kesimpulan yang pertama yang saya catat adalah Komnas HAM banyak menerangkan kronologi sebelum kejadian, yaitu proses iring-iringan HRS dan penguntitan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi, selama konferensi pers yang saya dapat dan saya tangkap dari Komnas HAM banyak menjelaskan tentang rentetan peristiwa sebelum kejadian penembakan. Ya, mulai dari Habib Rizik keluar, kemudian Habib Rizik berada di satu jalan tol iring-iringan dengan tim pengawal, detail sampai dengan jam, ada rekaman CCTV, ada kemudian jalur petanya, seperti itu. Komnas HAM banyak berputar di situ dan memberikan informasi tentang hal itu, menjelaskan kronologi sebelum kejadian yang porsinya sangat beda jauh ketika Komnas HAM menjelaskan saat proses penembakan, saat proses 4 orang itu dimasukkan ke dalam mobil dan lain sebagainya. Itu porsinya sangat kurang sekali dijelaskan oleh Komnas HAM. Kesimpulan yang kedua adalah Komnas HAM berulang kali menyebut bahwa pihak FPI mempunyai kesempatan untuk melaju menjauh dari penguntit. Jadi Komnas HAM berulang kali menyebutkan hal itu, bahwasanya FPI ataupun 6 Laskar ini punya kesempatan dan sudah jauh memang jaraknya dengan penguntit tadi. Namun pihak FPI seolah-olah, atau bukan seolah-olah, dinyatakan bahwa pihak FPI menunggu kedatangan dari penguntit yang udah jauh di belakang tadi, sehingga terjadilah kejadian itu. Nah, ini juga menjadi sebuah kesimpulan sekaligus pertanyaan. Kenapa Komnas HAM berulang kali menyampaikan itu seolah-olah ingin memberikan kesan bahwasanya kejadian ini, kalau saja FPI tidak menunggu, kalau saja 6 Laskar ini melaju saja dan meninggalkan jauh, karena memang sudah tertinggal jauh, kejadian ini tidak akan terjadi. Kesimpulan yang ketiga, Komnas HAM hampir saja mengkonfirmasi bahwasanya telah terjadi baku tembak antar petugas dengan 6 Laskar Front Pembela Islam, sehingga terjadilah kejadian tersebut. Kesimpulan yang keempat adalah Komnas HAM tidak banyak menjelaskan tentang kejadian ataupun kronologi secara rinci penembakan terhadap 4 orang yang sudah dinyatakan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Namun Komnas HAM tidak secara rinci menjelaskan seperti apa kronologi kejadiannya. Bahkan Komnas HAM sempat menyebutkan bahwasanya pihak polisi melakukan penyitaan CCTV di area kejadian ditembaknya 4 orang tersebut. Kemudian ada juga proses pembersihan darah di sana dan lain sebagainya. Komnas HAM hanya memberikan seperti clue-cluenya saja, tidak secara rinci yang menjelaskan seperti yang menjelaskan rentetan awal dari proses Habib Rizik keluar ke jalan tol,
tidak secara rinci seperti itu ketika ia menjelaskan tentang adanya 4 orang yang dibunuh secara unlawful killing. Kesimpulan yang kelima yang ingin saya sampaikan adalah, selain terjadi pelanggaran HAM terhadap 4 orang yang sudah dinyatakan tegas oleh Komnas HAM, saya pun menyimpulkan bahwasanya Komnas HAM seolah-olah ingin menyatakan bahwasanya ini adalah kejadian yang tidak terduga, ini adalah kejadian yang tanpa direncanakan, tetapi ini adalah kejadian faktor lapangan, faktor emosi petugas di lapangan, dan lain sebagainya. Yang pada intinya adalah tidak ada yang merencanakan ini sama sekali dan tidak ada aktor-aktor intelektual di belakangnya. Tentu hal ini menjadi sebuah kesimpulan saya pribadi dan menjadi pertanyaan saya, kenapa kesan yang ingin disampaikan oleh Komnas HAM begitu kental bahwasanya kasus ini adalah kasus yang melanggar HAM tapi tidaklah direncanakan oleh invisible hand. Saya berterima kasih kepada Komnas HAM yang sudah bekerja keras untuk mengungkap kasus ini sehingga didapatlah fakta-fakta yang menarik dan belum pernah diungkap di publik. Semoga para komisioner Komnas HAM dan para penyelidik dari kasus tewasnya Masker FPI ini senantiasa sehat selalu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk mengungkapkan fakta dan kebenaran yang terjadi sesungguhnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Mari kita sama-sama kawal kasus ini dan ikutin terus perkembangan kasus ini. Semoga bisa mendapatkan titik temu dan titik keadilan di negeri kita tercinta, negeri Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.